Halo guys, kalian tahu nggak sih pentingnya pembangunan infrastruktur dalam pandangan Islam? Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita pasti tahu bahwa teknik sipil berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tempat ibadah, jalan raya, jembatan, bendungan, pembangunan gedung, dan masih banyak lagi. Pembangunan infrastruktur sangat penting di era modern ini dalam kehidupan bermasyarakat. Infrastruktur berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran. Nah, selanjutnya telah tertulis dalam Al-Quran beberapa ayat tentang bangunan, yaitu tercantum pada Quran Surat An-Nahl ayat 80 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Selanjutnya ayat kedua pada Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti ini di negeri-negeri lain. Nah, hikmah dari kedua ayat di atas yaitu kita harus bisa membangun infrastruktur dan belajar bagaimana membangun infrastruktur yang aman terhadap bencana seperti likuifaksi, angin topan, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Yang tentunya di jurusan teknik sipil ini kita belajar tentang ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu infrastruktur dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, pembangunan infrastruktur telah menjadi perhatian besar Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, pembangunan infrastruktur seperti sumur, jalan raya, pasar, pos, dan lainnya dibangun dan diperbaiki. Sejarah telah mencatat, yang pertama dilakukan oleh Nabi ketika tiba di Madinah adalah membangun infrastruktur bangunan berupa Masjid Nabawi. Pembangunan infrastruktur jalan telah berkembang pesat di tanah-tanah Islam. Bermil-mil jalan di kota Cordoba, pusat kekhalifahan Islam di Spanyol, begitu mulus dilapisi aspal. Langkah Nabi Muhammad yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para khalifah Islam ini membuktikan bahwa selain integritas moral, diperlukan juga penerapan teknologi pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Nah, dari sejarah di atas kita bisa mengambil hikmahnya yaitu Nabi sangat memperhatikan dalam pembangunan infrastruktur dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat pada zaman itu. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur adalah murni sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Khalifah Umar bin Al-Khattab juga membangun proyek-proyek infrastruktur dengan tujuan murni pelayanan publik. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan. Sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal, dan pintu-pintu air serbaguna, kelancaran dan distribusi air, agar semua masyarakat bisa mengakses air. Yang paling terkenal adalah proyek penggalian teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu meminta Amr bin Ashra memperbaiki Laut Kalzum atau Laut Merah pada saat itu sehingga harga makanan di Madinah sama dengan harganya di Mesir. Manfaat-manfaat itu semuanya langsung dirasakan masyarakat karena memang murni didasari sebagai bentuk pelayanan publik. Bentuk-bentuk penerimaan yang diterima juga dikembalikan menjadi manfaat lainnya bagi publik. Khalifah Umar radhiyallahu anhu misalnya meminta Amr bin Ash radhiyallahu anhu menggunakan pemasukan dari Mesir untuk membangun jembatan, terusan dan jaringan suplai air hingga fasilitas-fasilitas yang bertebaran di jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan para musafir. Dapat disimpulkan dari sejarah di atas bahwa pembangunan infrastruktur di era modern juga perlu dilakukan karena memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju kesejahteraan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dalam pandangan Islam. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih.